Hingga hari ini, dunia masih berperang melawan pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Begitu pula Indonesia, kita belakangan dikhawatirkan dengan masuknya Omicron sebagai varian baru COVID-19. Tapi sebenarnya sejak dulu Indonesia juga sudah direpotkan sebuah penyakit yang sampai sekarang penanganannya tidak juga kunjung usai, yaitu penyakit tuberkulosis atau TBC. Saya Rayestu, dan bersama saya sudah hadir Mbak Kansa, penyintas TBC yang sempat menjadi pasien TBC di masa pandemi COVID saat ini. Mbak Kansa nanti akan menceritakan pengalamannya tentang bagaimana sih menjalani sebagai pasien TBC di masa-masa yang kita ini sekarang mau ke rumah sakit aja takut gitu kan ya. Jadi nanti bakal banyak cerita soal itu. Dan selain itu juga sudah hadir di sini Dr. Gigi Putihsari yang merupakan anggota Komisi 9 DPR RI yang memidani tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, dan juga kependudukan. Mbak Kansa dan Bu Putih, selamat datang di Studio Asumsi. Mbak Kansa, mungkin pertama-tama boleh diceritakan nih waktu itu awalnya ketika tahu nih bahwa Mbak Kansa menderita penyakit tuberkulosis itu seperti apa Mbak? Mungkin boleh diceritain dulu awalnya kayak gimana sih gitu. Oke, jadi awalnya itu aku merasakan gejala batuk-batuk yang cukup panjang sekitar 4 minggu ya 1 bulan. Jadi waktu itu di pertengahan tahun 2020. Nah, setelah aku merasa batuk-batuk itu selama 4 minggu, aku akhirnya memutuskan untuk ke dokter untuk periksa, untuk cek, dan akhirnya setelah di ronsen pas dilihat ternyata aku di paru-paruku ada fleknya dan itu katanya TBC gitu. Ini kan tengah 2020 berarti udah mulai rame COVID dong ya, udah mulai banyak betul. orang kena gitu ya. Itu sempat dikira wah ini jangan-jangan COVID nih atau gimana gitu nggak? Atau akhirnya ketahuannya bukan COVID gitu, karena TBC itu kayak gimana tuh? Ya pertamanya aku sebenarnya mikir juga wah apa jangan-jangan COVID karena kan batuk-batuk ya gejalanya mirip. Tapi nggak ada pileknya, nggak ada flu-nya. Jadi setelah itu akhirnya pas aku ke dokter aku disuruh swab. Tapi aku merasanya kayaknya ini bukan COVID deh. Jadi aku nggak mau swab. Nah setelah itu di ronsen dan akhirnya pas dilihat ternyata TB gitu. Oke. Itu ke dokter apa Mbak? Ke dokter internis, spesialis penyakit dalam. Ke dokter internis ya. Oke. Nah jadi awalnya tahu bahwa itu batuk-batuk bukan ini, akhirnya ke dokter internis, terus keputusannya setelah di ronsen diagnosisnya oke ini ternyata adalah TBC gitu ya. Iya, betul. Nah itu kan tadi kan masa-masanya lagi ramai COVID tuh gitu kan, orang-orang kan biasanya takut ya ke rumah sakit gitu kan kalau nggak perlu banget gitu kan, takut jangan-jangan malah bisa ketularan atau segala macam. Itu waktu itu ada perasaan seperti itu juga nggak tuh Pak? Ya sebenarnya awal-awal aku takut juga sih karena waktu itu emang kasus COVID lagi tinggi-tingginya. Dan ya makanya aku nunggu dulu sampai 4 minggu aku batuk baru aku merasa ini ada yang nggak beres, jadi baru akhirnya memutuskan untuk ke dokter gitu untuk periksa. Dan ya cukup rame sih waktu itu dan prokesnya juga ketat kan. Iya jadi itu sih agak takut juga sebenarnya awalnya. Jadi waktu itu kebetulan di rumah sakitnya juga udah mulai rame ya orang-orang pada betul. ini gitu. Oke. Mungkin saya beralih dulu ke Bu Putih ya Bu. Mungkin pengen dengar juga gitu. Kan kita selama 2 tahun belakangan ini gitu pemerintah mungkin banyak banget fokusnya ke COVID gitu kan ya. Dan kita juga sekarang ini juga bahkan makin lagi nih gitu kan udah mulai mau naik lagi. Mudah-mudahan enggak ya Bu. Cuman pengen tahu nih kan kita selama ini pemerintah banyak banget arahnya ke penanganan COVID gitu. Seberapa sih apakah masih ada juga gitu fokus yang ke arah penyakit-penyakit lain seperti penyakit TBC ini Bu? Ya, pasti. Jadi walaupun kita di situasi pandemi COVID-19 ini, untuk penanganan pelayanan terhadap penyakit-penyakit lain terutama yang memang sudah ditetapkan menjadi prioritas nasional, kami Komisi 9 DPR RI ini menjaga gitu ya agar ini tetap bisa berlangsung dengan baik. Termasuk tentu penanganan tuberkulosis karena memang tuberkulosis ini secara jumlah masih sangat mengkhawatirkan gitu ya. Yang sebelumnya di tahun 2019 kita di urutan ketiga terbesar dunia, di 2020 atau semasa pandemi ini justru naik kan. Jadi urutan kedua. Jadi dari 850.000 kasus yang memang terkonfirmasi ditemukan itu secara
penemuan kasusnya terus menurun ya selama pandemi COVID ini, sehingga tentu ini perlu dorongan ya. Tentu tidak hanya pemerintah maupun kami di DPR Komisi 9 ini perlu ya kolaborasi lah ya, koordinasi semua pihak untuk kita bisa sama-sama mempunyai komitmen bersama untuk bisa menekan ke kasus ataupun kejadian penyakit TBC ini. Jadi dari DPR juga mengawasi tentang penanganan TBC ini juga ya, banyak arah situ juga. Mungkin boleh diceritakan lebih dalam kali ya Bu Putih. Sebenarnya sekarang lagi ada langkah-langkah apa aja sih gitu, baik dari pemerintah atau dari DPR mungkin ya, atau kebijakan apa sih yang lagi mau digalangkan gitu untuk penyakit TBC? Ya memang kalau untuk TBC, kalau dari sisi pemerintah kan baru saja dikeluarkan Perpres 67 tahun 2021 ya. Di situ tentu bagaimana pemerintah lebih menguatkan lagi tentang penanggulangan tuberkulosis ya secara nasional, dan tentu mencapai target di 2030 ya, yang memang menjadi komitmen secara nasional maupun juga secara global ya, untuk kita bisa mengeliminasi TBC ini. Dan ini bukan waktu yang panjang ya, 2030 ini cukup singkat saya kira, sehingga tentu harus komprehensif penanganannya dan juga berkesinambungan. Tentu kami Komisi 9 DPR RI mengawal ya implementasi dari Perpres tersebut ya, agar bisa ya terwujud dengan baik ya, koordinasi lintas kementerian dan lembaga lainnya, termasuk juga penguatan terkait dengan anggaran penanganannya ya. Anggaran penanganan TB ini kalau kami lihat ya masih sangat jauh ya dari kebutuhan ya, dari artinya strategi yang memang sudah dihitung dari awal oleh para pakar ya, sehingga ini yang juga Komisi 9 dorong terus. Ini jadi lintas sektor ya Bu, nggak hanya dari kementerian tertentu gitu, tapi juga banyak yang lainnya. Oke, Mbak Kansa, saya mungkin balik lagi ke Mbak Kansa gitu. Tadi udah diceritakan Mbak Kansa pengalamannya pas ke rumah sakit itu mulai penuh juga gitu kan, tapi akhirnya memang ya gimana harus berobat gitu kan. Mungkin boleh diceritakan lebih dalam Mbak, pengalamannya waktu berobat itu seperti apa gitu pelayanan kesehatan yang didapatkan gitu. Mungkin boleh diceritakan juga berapa lama prosesnya, kayak apa setiap kali perawatan gitu, mungkin boleh diceritakan. Oke, jadi aku menjalankan perawatan TB itu selama 9 bulan. Jadi aku sebenarnya sempat pindah-pindah rumah sakit juga, karena mungkin untuk second opinion ya. Jadi aku berobat pertama kali dinyatakan TB, terus akhirnya pindah ke rumah sakit selanjutnya nih yang kedua. Ini tadi setelah 1 bulan gejala ke rumah sakit pertama gitu kan, baru di situ dapat konfirmasi TB gitu ya. Terus pindah akhirnya. Iya, terus jadi ada sebenarnya complicated juga. Setelah aku coba minum obat 3 hari, itu ternyata ada efek sampingnya dan cukup berat. Di situ aku mual yang hebat sampai itu nggak bisa masuk makanan. Dan itu ada asam urat juga naik, jadi tangan seperti kaku gitu kan. Nah itu akhirnya aku pindah dokter, dan di situ dibilang disuruh stop dulu, mumpung baru 3 hari nih, kita stop dulu. Terus abis itu lanjut lagi di bulan Februari, akhirnya aku mulai pengobatan sampai 2 bulan kemarin baru selesai gitu. Oke. Jadi totalnya dari Oktober lalu baru kelar ya 2 bulanan yang lalu gitu ya, Mbak. Itu kayak apa tuh, setiap bulan harus datang atau kayak gimana tuh? Oh iya. Jadi pengobatannya itu setiap 1 bulan, jadi kita dikasih obat setiap 1 bulan. Itu untuk kontrolnya jadi juga setiap bulan juga gitu. Jadi kita harus setiap bulan ke rumah sakit, harus nebus obat dan segala macamnya gitu. Oh, oke. Mungkin kalau boleh tahu ya, itu waktu itu ngurusnya gimana tuh? Apakah bisa dibantu BPJS atau kayak apa tuh? Oh ya, sebenarnya waktu itu aku sih pakai pribadi ya. Oh, pribadi ya. Aku pakai pribadi karena melihat kondisinya BPJS itu di rumah sakit tersebut itu agak rame banget gitu loh. Jadi menurut aku kan waktunya terbatas ya. Jadi
karena aku kuliah juga, jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah pribadi aja karena BPJS ini memerlukan waktu yang cukup lama. Dan harus buru-buru. Dan harus standby pagi-pagi dan sementara dokternya prakteknya siang gitu. I see. Mungkin Bu Putih ada yang mau ditanggapi Bu, seperti apa sih kalau dari dari sistem jaminan kesehatan kita gitu ya untuk penyakit-penyakit yang mungkin butuh penanganan lebih cepat gitu ya seperti ini, kayak ada concern tersendiri nggak? Ya memang yang namanya JKN ini kan universal coverage ya, jadi memang semua jenis penyakit ini menjadi apa yang memang masuk ke dalam program JKN tersebut, termasuk juga tentu pengobatan TB ya. Ya syukur kalau tadi Hansa sampaikan mampu untuk bisa melakukan pengobatan secara mandiri dengan situasi dan kondisi yang memang dirasakan gitu ya. Tapi masih banyak memang masyarakat kita yang memang ya tidak bisa melakukan pelayanan sendiri ya, artinya pengobatan sendiri. Menggunakan anggaran sendiri ya, pembiayaan sendiri, sehingga memang negara wajib hadir dengan program JKN tersebut, termasuk juga bagaimana memastikan fasilitas-fasilitas kesehatan dari tingkat bawah ya, dari tingkat puskesmas ya, ketersediaan obatnya, bagaimana masyarakat mengakses pelayanan kesehatannya, termasuk juga fasilitas juga laboratorium ya sebagai penunjang penegakan diagnosis TB itu sendiri ya. Ini yang terus kita perkuat gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi tadi ya penemuan kasus ya untuk pemeriksaan TB ini. Sehingga memang nggak terdeteksi. Ya. Betul, kalau banyak yang tidak terdeteksi justru akan semakin sulit kita bisa menangani TB di Indonesia gitu. Jadi memang ini yang terus kita perkuat ya. Jadi pelayanan itu sebenarnya sudah ada, hanya memang perlu terus diperkuat saja gitu, ditambah lagi ya, termasuk memastikan ketersediaan obat ya, karena kan nggak boleh putus ya. 9 bulan Hansa ini kan minum obat tuh setiap hari gitu ya, sehingga ya mau nggak mau kan juga harus juga dimotivasi ya. Pasti kan ada rasa bosan ya minum obat setiap hari, belum lagi tadi disampaikan ada efek samping gitu kan. Nah ini yang perlu peran, tadi saya bilang perlu peran dari pihak-pihak lain termasuk masyarakat dan juga keluarga pasien ya. Keluarga pasien perlu diedukasi kan, bagaimana mereka memberikan motivasi terhadap keluarganya ataupun masyarakat di lingkungannya agar jangan sampai putus obat. Karena kalau sudah putus obat akan ada resiko yang lain yang namanya TBC resisten obat. Gitu. Nah itu juga betul, itu kebal, dan di Indonesia sendiri juga cukup banyak dan semakin meningkat nih untuk TBRO ya, istilahnya TBRO, TBC resisten obat ini. Ya itu benar juga sih, 9 bulan minum tiap hari bisa aja di tengah-tengah, aduh males deh udah deh gitu kan. Kalau kemarin pengalamannya gimana Mbak Kansa? Ada nggak tuh di tengah-tengah kayak waduh bosan nih tiap hari minum obat, atau kan 9 bulan nih soalnya lama gitu kan, ada nggak tuh? Kalau awalnya sih aku semenjak yang pengobatan pertama itu dan akhirnya ada efek sampingnya, itu aku sebenarnya agak jadi takut gitu minum obatnya. Aku nggak berani, bahkan ngeliat obatnya aja aku kayak waduh, aku takut banget nih gitu bakal kejadian lagi gitu kan. Terus akhirnya setelah aku obatnya itu di split dosisnya jadi 3 kali, itu akhirnya efek sampingnya nggak keluar dan obatnya juga diganti jenisnya. Itu beda obat dan harganya pun beda gitu. Ya jadi sempat ada rasa takut juga sih untuk minum obatnya lagi, dan akhirnya ya ternyata nggak apa-apa, ya udah akhirnya dilanjutin. Ya. Itu kalau boleh tahu obatnya mahal ya Mbak Kansa? Ya kalau untuk obatnya yang pertama itu yang ada efek sampingnya itu murah ya. Murah. Dibandingin sama yang kedua ini, itu kalau nggak salah bisa sampai 800.000 sampai 900.000 per sekali datang sebulan gitu. Ya makanya itu tadi obrolan kita soal jaminan kesehatan tuh penting banget juga gitu untuk yang nggak seberuntung Mbak Kansa mungkin ya bisa dapat juga obat-obatan yang dibutuhkan gitu. Mungkin mau nanya juga ya, kemarin kan di tengah pandemi ini Mbak Kansa sempat kena COVID juga nggak ya? Nah, benar. Itu pengen tahu juga tuh Mbak pengalamannya kan, berarti Mbak Kansa
pada saat yang bersamaan kena TB juga, kena COVID juga tuh? Apa ada komplikasi-komplikasi atau gimana gitu waktu mengalami dua-duanya itu ya? Oke, kalau waktu aku terkena COVID juga di saat yang bersamaan sama TB, itu sebenarnya nggak ada gejala yang beda sih, sebenarnya umum aja sama kayak pasien-pasien COVID lainnya. Jadi batuk, flu, demam, terus abis itu ada nggak bisa nyium juga. Nah itu paling itu aja gejalanya. Karena mungkin TBC aku juga itu kan udah diobatin sekitar 4 bulan ya. Jadi udah nggak ada gejala apapun gitu. Oh, oke. Jadi nggak masalah, sebenarnya COVID-nya nggak mengganggu TB-nya itu sebenarnya nggak ngaruh sih gitu. Oke. Jadi sebenarnya di 4 bulan pertama tuh udah lumayan progresnya udah bagus ya pengobatannya gitu. Baru harus dilanjutin aja gitu. Atau Iya, betul. ya jadi sebenarnya udah sembuh gitu di beberapa. Sebenarnya kalau menurut dokter aku waktu itu, jadi setelah 2 bulan pengobatan intensif, itu TB-nya udah ibaratnya bakterinya nih lemah gitu. Jadi nggak bisa menularkan segala macam. Jadi gejalanya pun setelah 2 bulan itu udah nggak ada kok. Saya beralih lagi ya ke Bu Putih nih. Mungkin pengen tahu Bu dari Bu Putih dan rekan-rekan mungkin di Komisi 9 gitu. Ada rencana apa atau kebijakan apa yang ingin diwujudkan nih specifically tentang penanganan TBC di Indonesia, Bu? Ya, tentu secara kebijakan kita bicara tadi karena ceritanya Hansa nih akhirnya juga terkena COVID ya. Memang dari awal betul kami mengawal ya, artinya dari awal pandemi dinyatakan ada di Indonesia ya, kita mendorong langsung Kementerian Kesehatan untuk membuat kebijakan ya. Ada yang namanya surat edaran dari Direktorat Pengendalian Penyakit ya. Ini membuat surat edaran agar tentunya pelayanan TB di masa pandemi ini bisa tetap terkendali dan meminimalisir penularan COVID kepada pasien TB. Sehingga kita minta tentu di dalam surat edaran itu mendorong daerah ya, dalam hal ini Dinas Kesehatan, ini bisa mampu memetakan dan juga menunjuk fasilitas kesehatan yang bisa dipisahkan sebenarnya dengan fasilitas kesehatan untuk COVID, sehingga harusnya yang tadi Hansa sampaikan dia sampai tertular COVID ini nggak terjadi gitu, karena memang banyak masih dijadikan satu gitu ya, harusnya memang bisa dipisahkan gitu, termasuk juga bagaimana menunjuk juga alternatif rumah sakit ya, rumah sakit rujukan yang selama ini kan rumah sakit ini ya banyak dialihfungsikan untuk melayani rujukan COVID pada akhirnya. Itu untuk yang memang terkait situasi pandemi hari ini. Nah, untuk yang lainnya kami juga mendorong tadi sebenarnya turunan dari implementasi Perpres 67 tahun 2021 gitu kan, karena memang di situ penanganan TB ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lintas lembaga, sehingga tentu harapannya masing-masing kementerian dan lembaga ini bisa memanifestasikan Perpres tersebut ke dalam kebijakan-kebijakan gitu ya, sehingga tentu penanganannya bisa lebih komprehensif. Misalnya gitu ya, di Kementerian Tenaga Kerja banyak sekali kasus kami mendapatkan laporan diskriminasi pekerja ya yang memang menderita TB yang akhirnya mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tidak mau beresiko si pekerja ini menularkan kepada pekerja yang lain misalnya. Nah ini harus diatur gitu ya, termasuk Kementerian Perindustrian bagaimana mengatur ya dunia industri agar bisa membuat industri ini yang ramah terhadap para penderita TB, termasuk di lingkungan pendidikan. Syukur mungkin Hansa tidak merasakan gitu ya. Ada juga sekolah-sekolah terutama TB pada anak ya, yang justru sama menjauhkan ya anak penderita TB dari dunia pendidikan gitu. Dan ya banyaklah bagaimana membangun sanitasi, membangun rumah yang layak huni dengan ventilasi yang yang sesuai, yang direkomendasikan untuk kita bisa terhindar dari TB ataupun juga mereka yang penderita TB ini bisa
mempunyai rumah yang layak huni, itu juga kan menyangkut juga kementerian lain gitu. Ini banyak, saya kira ini yang terus kami kawal ke depannya untuk bisa diwujudkan gitu. Termasuk anggaran ya tadi gitu. Tadi sempat disebut juga, berarti kalau Mbak Kansa pada saat mengalami TB ini masih kuliah kan ya? Atau masih kuliah ya Mbak Kansa? Iya benar, aku waktu itu semester 3. Semester 3. Nah, nggak mengganggu kuliah sama sekali kah? Atau gimana ya? Karena lagi kuliahnya online atau gimana Mbak? Mungkin boleh diceritain. Iya, mungkin waktu itu kan karena kita udah online juga ya pada saat 2020 itu. Yeah. Jadi nggak begitu mengganggu sebenarnya. Tapi pada saat aku muncul efek sampingnya itu, kebetulan aku lagi UAS waktu itu. Oke. Jadi benar-benar apes ya waktunya. Iya, jadi cukup mengganggu sih. Iya. Bu Putih tadi menarik, Bu Putih juga sempat sebutkan gitu bahwa ada problem juga gitu di dunia ketenaga kerjaan kita gitu kan, di mana banyak pekerja yang misalnya karena dia kena TB maka dia nggak boleh atau diperumahkan atau gimana gitu karena misalnya takut menularkan atau gimana. Seperti apa seharusnya kebijakannya Bu terkait hal ini? Justru kan harusnya para pemberi kerja ya justru ya tentu dengan didorong regulasi yang sesuai gitu ya, baik dari Kementerian Tenaga Kerja maupun juga dari Kementerian entah perindustrian gitu ya, yang memang mewajibkan lah, artinya kan pemberi kerja untuk bisa memberikan perhatian lebih ya kepada mereka yang memang terinfeksi tuberkulosis gitu ya, apakah dengan memberikan fasilitas kesehatan di lingkungan kerja gitu ya, ataupun dengan upaya-upaya lain. Jangan justru ya ini kan orang gak ada yang mau sakit ya, udah mereka ibaratnya terkena penyakit, justru malah harus mendapatkan dampak yang lain, misalnya pemutusan hubungan kerja, kan bebannya jadi bertambah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, sehingga memang ya ini harus diatur betul ya, dan juga diberikan juga sosialisasi lah ya kepada dunia usaha, para pemberi kerja agar juga mereka paham. Banyak juga karena memang tadi ya kekhawatiran, ketakutan pemberi kerja terkait penularan TB ini, sehingga memutuskan sepihak karena memang mereka juga nggak paham pada dasarnya gitu bahwa penularan TB ya tidak, memang penularannya melalui droplet dan lain sebagainya, tapi kan itu bisa dihindari gitu ya dengan memakai masker dan lain sebagainya gitu. Jadi memang edukasi juga ya, saya kira sosialisasi terkait dengan apa sih TB ini di lingkungan industri dan dunia kerja ini juga perlu dikuatkan gitu. Iya, itu penting sih Bu, karena memang kayaknya nggak banyak yang orang udah benar-benar aware gitu tentang TB gitu. Kalau COVID kan sekarang semua orang udah tahu ya, tapi TB banyak juga ya masih belum aware gitu. Mungkin Mbak Kansa, saya mau nanya juga, waktu kena TBC di era pandemi kemarin itu, kesehariannya seperti apa Mbak Kansa? Ada yang berubah nggak? Dan dalam menjalani hari-hari gitu, atau ada kisah apa nih yang mungkin bisa diceritakan gitu selama menjadi pasien TB kemarin gitu? Oke, mungkin selama jadi pasien TB ya kita harus meluangkan waktu pastinya ya untuk berobat. Tadi setiap bulan itu harus mengatur jadwal juga. Terus kan untuk pengobatannya waktu aku di split itu dosisnya itu aku makan jadi jadi terjadwal gitu. Jadi harus 1 jam setelah minum obat. Seperti itu sih kalau kehidupan sehari-hari. Oke. Saya mau balik lagi ke Bu Putih. Tadi Bu Putih juga sempat sebut ada harapan, ada target gitu bahwa di 2030 Indonesia bebas TBC gitu. Mungkin Bu Putih atau mungkin teman-teman juga di Komisi 9 seberapa optimis nih kita bisa mencapainya gitu target tadi, dan harus gimana gitu supaya bisa terjadi? Ya harus optimis sebenarnya. Apapun situasi dan kondisinya sebenarnya gitu ya. Makanya tentu kita terus mengawal ini ya, artinya penanganan TB ini kita terus kontrol ya, termasuk kami juga tentu terlibat lah, saya kira di dalam sosialisasi, edukasi ke masyarakat, karena masing-masing anggota DPR ini kan biasanya sangat dekat lah ya dengan konstituen, dengan komunitas di daerah pemilihannya masing-masing, sehingga
ini juga pada saat kami turun ke daerah pemilihan, biasanya ikut mengedukasi juga masyarakat ataupun juga, mengadvokasi juga pemerintah daerah ya, karena peran pemerintah daerah juga cukup penting ya, di dalam penanganan, TB ini. Bagaimana mereka juga, mau mengalokasikan anggaran misalnya ya, anggaran, APBD-nya untuk juga penanganan TB-nya, termasuk juga mengontrol fungsi-fungsi, fasilitas kesehatan di daerah, terutama adalah puskesmas yang memang menjadi, fasilitas terdekat lah ya, saya kira yang bisa terjangkau oleh masyarakat di, daerah gitu. Sehingga ini juga kita perkuat, termasuk kami ya bagaimana memperkuat, fungsi-fungsi puskesmas juga gitu ya, dari pusat, secara kebijakan maupun juga secara budgeting-nya ya, kita terus tingkatkan agar pelayanan, TB ini, bisa terus, berlanjut gitu. Termasuk, ya bagaimana, tadi ya program-program edukasi, sosialisasi juga diperkuat gitu. Ya. Mungkin kita udah agak di penghujung acara nih, Bu Putih, Mbak Kansa. Mungkin saya mau dengar closing statement kali ya dari masing-masing. Ada nggak nih hal lain yang mau disampaikan nih ke masyarakat, ke pemerintah, atau ke rekan-rekan yang lain gitu? Mungkin dari Bu Putih dulu, ada yang mau disampaikan nggak gitu terkait penanganan TBC ini? Ya, terkait dengan penanganan TB ini kan saya pikir, tadi ya perlu koordinasi, stakeholder, ya kalau kita, hubungkan dengan teori pentahelix ya, tidak hanya pemerintah, saya kira baik itu akademisi, baik itu community artinya masyarakat, lalu juga, peran swasta, termasuk juga tentu peran media, ini sangat diperlukan untuk kita bisa bersama-sama nih untuk, mencapai target eliminasi tuberkulosis di tahun, 2030. Karena memang selain, tadi bagaimana memperkuat, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, tapi kan juga perlu juga, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bagaimana penanganan TB gitu ya. Dan ini tidak bisa sendirian hanya pemerintah atau kami DPR saja gitu ya. Jadi perlu semua pihak untuk bisa, bersama-sama, termasuk juga memotivasi ya, ya pasien-pasien ya, mereka-mereka yang memang sudah terkonfirmasi, menderita TB ini agar bisa menjalankan pengobatannya dengan baik dan konsisten selama 9 bulan, sehingga tadi, resiko terhadap, tuberkulosis yang, resisten obat yang justru pengobatannya lebih kompleks lagi, ini tidak justru, meningkat ke depannya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Putih. Mungkin Mbak Kansa ada nggak yang mau disampaikan nih ke pemerintah, ke anggota ke DPR mungkin gitu, terkait yang kemarin Mbak Kansa udah alami gitu ya sebagai penyintas TBC? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, aku mewakili teman-teman pasien TB yang lain ya. Mungkin untuk pelayanan pengobatan TBC ini sebenarnya udah cukup baik ya. Cuma mungkin untuk fleksibilitasnya karena kita kan harus setiap bulan ke rumah sakit seperti itu. Jadi ada baiknya gimana caranya pasien TB ini bisa fleksibel lah pengobatannya supaya mereka nggak putus di tengah-tengah. Karena kan kalau misalkan kita setiap bulan harus ke rumah sakit, itu kan bisa jadi ada yang nggak bisa ke rumah sakit, ada yang males, ada yang nggak aware lah dengan kondisinya sendiri gitu. Jadi ya mungkin dari diri sendiri juga harus ada dorongan untuk sembuh. Kemudian juga dari program-program pemerintah juga mungkin yang bisa bikin fleksibel juga pengobatannya dan pastinya murah gitu, terjangkau untuk semua kalangan masyarakat gitu sih paling. Ya, terima kasih Bu Putih, Mbak Kansa udah hadir di Studio Asumsi untuk bercerita. Saya sih jadi ngerti banyak banget nih barusan setelah diskusi-diskusi dengan Mbak Kansa dan Bu Putih. Terima kasih banget atas kehadirannya hari ini di Studio Asumsi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebenarnya banyak sekali ya kalau kita membicarakan apa yang bisa dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat nih untuk berkontribusi dalam eliminasi TBC 2030. Karena kontribusi sekecil apapun pasti akan bermanfaat ya. Dan tentunya untuk berkontribusi masyarakat diharapkan dapat memulainya dari hal dasar terlebih dahulu nih, yakni mengenal dulu dan mengetahui tentang seluk-beluknya dari TBC.
Misalnya dari apa itu TBC, apa penyebabnya, bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya, gitu ya. Nah, terkait pengetahuan-pengetahuan seputar tuberkulosis tersebut, ya masyarakat ini sebenarnya bisa mengaksesnya untuk mendapatkan informasi yang lengkap melalui websitenya STPI, yakni di stoptbindonesia.org. Nah, di situ lengkap banget informasinya. Misalnya ada dari mulai TBC ini sebenarnya penyebabnya apa? Yakni ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Terus penyebarannya melalui apa? Hantarannya udara. Gejala utamanya apa? Yang seperti kita sudah ketahui ya, yakni kalau batuk-batuk nih lebih dari 14 hari. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya sangat sederhana, yakni dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ya, mulai dari udah harus tahu nih bagaimana sih etika batuk yang baik, bagaimana sih kita mencuci tangan dengan baik dan benar, langkah-langkahnya, kemudian menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian dalam keseharian menjaga gaya hidup sehatnya dengan konsumsi gizi seimbang, di mana di situ ada sayur dan buah yang harus dikonsumsi setiap harinya. Kemudian juga secara rutin berolahraga, ya. Selain itu juga masyarakat harus tahu apa itu TBC, ya. Nah, hal mudah lainnya adalah dengan menginformasikan informasi yang benar terkait TBC ini, mulai dari ke lingkungan sendiri, ke keluarga, kemudian ke kerabat, ke lingkungan sekitar melalui sosial media, ya. Di mana ini kan banyak sekali sebenarnya informasi yang tidak benar selama ini beredar terkait dengan TBC. Kita banyak sekali mendengar tentang mitos-mitosnya, mulai dari mitos-mitos yang katanya TBC ini penyakit keturunan, penyakit karena guna-guna. Wah, padahal kita tahu ya, TBC kan jelas-jelas penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Nah, mitos-mitos itu sendiri kan berbahaya sekali karena bisa menimbulkan stigma negatif dari lingkungan sosial. Ya, ada juga stigmanya munculnya dari orang yang terinfeksi, orang yang sedang sakit mengidap TBC. Misalnya, wah, merasa bahwa begitu udah divonis nih kena TBC, nggak bisa produktif lagi nih, nggak bisa kerja, nggak bisa berdaya lagi gitu ya. Padahal TBC ini kan dapat disembuhkan ya dengan pengobatan yang tepat, yang tuntas ya. Ini bisa membuat para penyintas TBC dapat kembali produktif dan aktif seperti biasanya. Nah, kalau sudah dapat nih informasi yang benar, yang tepat gitu ya, tentang apa itu TBC, tentang seluk-beluknya, kita bisa loh membagikan informasi ini kepada orang lain ya. Kemudian menyebarkan gerakan stop stigma dan menyebarkan kegiatan-kegiatan positif lainnya melalui apapun yang kita punya, sosial media, sekedar perbincangan dengan teman, keluarga gitu ya. Semua bisa kita lakukan. Kemudian ada sedikit tambahan nih, himbauan bagi masyarakat yang membutuhkan, yang misalnya memiliki gejala, ini dapat segera melakukan check up atau memeriksakan dirinya segera ke dokter jika mengalami gejala TBC. Misalnya apa? Batuk tadi ya, udah lebih dari 14 hari. Kemudian berkeringat di malam hari tanpa aktivitas fisik. Kemudian ada juga penurunan nafsu makan. Ada juga penurunan berat badan. Nah, caranya gimana ceknya? Seperti slogan STPI, yakni 14 1 cek TBC. Jika 14 hari batuk tak reda, satu solusi, cek dokter segera. Baik, tentunya harapan saya ya bisa terwujud ya eliminasi TBC di tahun 2030 tersebut. Di mana ini sebenarnya harus didukung oleh berbagai pihak ya. Karena kita tahu eliminasi TBC sendiri itu kan perlu melibatkan banyak pihak. Nah, tentunya dari pemerintah sendiri juga banyak sekali harapannya. Yang pertama dapat memperluas kampanye inovatif nih, sehingga isu-isu TBC ini bisa masuk ke seluruh kalangan masyarakat ya. Kemudian diharapkan juga bisa memperkuat tata kelola penanggulangan TBC yang khususnya kan banyak di daerah ya. Dan melalui penguatan rencana-rencana kemudian anggaran terutama ya yang ada di daerah-daerah, dan juga bisa memperkuat keterlibatan multi stakeholder untuk eliminasi TBC tersebut. Nah, selain itu
semoga bisa juga mendorong keterlibatan masyarakat ya dalam mengkampanyekan TBC di ranah sosial. Dengan demikian bisa terjadi nih peningkatan awareness dan sosialisasi terhadap TB sendiri. Karena penguatan informasi ini kan diperlukan kerjasama semua pihak ya supaya bisa sampai gitu ya ke berbagai channel informasi. Kemudian diharapkan pemerintah juga bisa memperkuat vaskes-vaskesnya nih, terutama di tingkat 1, supaya bisa melakukan pengobatan terhadap TB, terutama dalam tahap awal, sehingga permasalahan dan pengobatan TB ini dapat diselesaikan di vaskes tingkat pertama. Ya. Dan tentunya saya sebagai duta, saya berharap bisa bekerja sama juga dan berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak, dan dapat terus bermanfaat, dan cita-cita eliminasi TBC tahun 2030 dapat benar-benar terwujud. Amin.